Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi hari ini Ibu bersama tim akan memulai pembelajaran hari ini, yang dimana di sini Ibu yang akan memoderatori kegiatan hari ini sekaligus menjadi operator. Di sini juga ada Ibu Imro Atun, ada Ibu Nuril, ada Ibu Indri, dan terakhir ada Ibu Siti. Dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai materi prinsip harmonis dalam keberagaman syarat sosial budaya dan ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan metode yang akan kita gunakan hari ini ialah ceramah dan juga mind mapping dengan media PPT, yang dimana selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh Ibu Atun. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ibu, selamat pagi Bu. Baiklah, sangat bersemangat sekali kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika anak-anak sekalian dalam keadaan sehat yang walafiat. Untuk selanjutnya hari ini sebelum kita mulai pembelajaran daring, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran daring kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya ini Ibu lihat partisipannya 65, berarti masih ada sekitar 7 orang ya ini yang belum masuk ke Zoom. Di sini di kolom chat ada yang masih terkendala jaringan, bisa segera bergabung ya untuk teman-teman yang lainnya. Untuk yang lainnya ini sudah bagus, Ibu lihat ada Fajri, mukanya fresh sekali, mungkin tadi mandi. Jadi Ibu harap yang lainnya bisa mencontoh Fajri tetap rapi. Dan meskipun kita pembelajarannya tidak tatap muka, kita pembelajarannya dari, Ibu harap kalian tuh tetap mandi, jangan lupa mandi. Biar apa? Biar kalian itu tetap fresh, biar kalian tetap semangat saat pembelajaran daring. Nah, selain itu kalian juga jangan lupa sarapan, biar kalian pas pembelajaran kayak pembelajaran daring seperti saat ini ya, pasti kita juga capek lihat layar terus. Jadi harus tetap sarapan biar nggak lemes kayak gini kan. Ibu juga lihatnya biar semangat ngajar juga buat kalian. Oke, hari ini kita akan belajar seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mutia tadi ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang prinsip harmoni dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut dengan syarat, dan juga prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita tahu nih, di Indonesia ini kan banyak sekali sukunya, banyak sekali budayanya yang di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu, menurut kalian, apakah kita harus bagaimana ya? Kita tuh harus saling menghargai atau kita harus bilang budaya kita nih yang paling baik, budaya kita nih yang paling benar. Jadi hal tersebut tidak boleh ya teman-teman. Kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memegang memegang semboyan budaya kita, yaitu semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai dan bertoleransi. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama itu kita harus bisa memahami makna keberagaman dan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan juga gender. Selanjutnya kita harus bisa menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dan menganalisis akibat yang ditimbulkan. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nuril. Jadi Ibu harap kalian itu bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya itu dengan tetap semangat. Oke, silakan Ibu Nuril dilanjutkan untuk penyampaian materinya. Baik, terima kasih Ibu Imro Atun sudah membuka pembelajaran kita hari ini dengan sangat ceria. Diharapkan semua murid-murid itu tetap bersemangat ya. Meskipun dalam keadaan daring seperti ini, sudah diingatkan tadi sama Ibu Imro Atun beberapa hal yang perlu kalian ketahui atau ikuti dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Adapun tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan sama Ibu Imro Atun, sudah tepat sekali tujuan pembelajarannya. Nah, langsung saja Ibu akan ke materi. Jadi sebelum Ibu lanjutkan materinya lebih mendalam, perhatikan dulu gambar yang ada yang sudah ditampilkan sama Ibu Mutia ini. Di situ ada 2 gambar. Ada yang bisa menjawab dari kedua gambar tersebut manakah? Bu. Dinda ya. Muncul di layar Ibu. Bagus ya. Belum Ibu selesai ngomong tapi sudah semangat sekali ya untuk menjawab. Ya, yang mana Dinda dari kedua gambar ini yang menurut kamu akan menghasilkan harmoni suara yang indah? Gambar 2, Bu. Gambar 2. Ya, Bu. Tepat ya. Tepat sekali, bagus, sudah semangat, jawabannya juga bagus, tepat, benar nak. Jadi dari kedua gambar tersebut yang akan menghasilkan harmoni suara yang indah adalah gambar kedua. Mengapa demikian? Karena di situ sudah jelas ya, bukan terdiri dari alat musik saja, namun beragam alat musik seperti ada piano, gitar, kemudian drum dan lain sebagainya. Di situ tentunya akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Nah, suara yang berbeda itu akan menghasilkan satu perpaduan yang indah, suara yang indah. Begitu juga dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Keberagaman yang ada di Indonesia ini kan ada suku, bangsa, agama, ras dan lain sebagainya. Nah, yang menjadikan Indonesia ini adalah tetap harmoni adalah dengan saling memahami adanya perbedaan-perbedaan tersebut.
Baik Bu Mutia, next slide-nya Bu. Nah, di sini ada makna harmoni keberagaman di dalam sosial budaya. Jadi nak, tadi kita Ibu sebut harmoni. Nah, harmoni di dalam konsep sosial ini, harmoninya adalah merupakan suatu keselarasan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Di mana contohnya kita itu tolong menolong, saling menghormati di dalam kehidupan bertetangga atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kemudian ada juga dalam keberagaman budaya. Nah, sebelum Ibu lanjut, siapa yang tahu keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini berupa apa saja? Tuh, Ibu. Ya, Nak Syuli silakan. Baik, jadi keanekaragaman budaya di Indonesia itu berupa seperti alat musik tradisional, rumah adat, lagu daerah, senjata tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, dan makanan tradisional itu, Bu. Bagus sekali, lengkap sekali jawabannya. Ada alat musik, disebutkannya rumah adat dan lain sebagainya. Tadi merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah ikut orang tua kalian hadir ke acara pernikahan, siapapun itu kan. Nah, di situ kalian akan melihat adanya pakaian adat yang digunakan di acara pernikahan tersebut. Ada yang menggunakan pakaian adatnya Sumatera, kemudian ada Jawa, kemudian ada juga seperti Bugitan dan sebagainya. Itu merupakan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan masyarakat itu tetap saling menghargai, saling menghormati dan menjalinnya suatu keharmonisan yang ada di Indonesia ini. Sehingga nantinya akan mempererat persatuan bangsa. Next slide, Bu. Kemudian ada harmoni dalam keberagaman ekonomi. Jadi tentunya dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut akan menghasilkan juga yang namanya keanekaragaman ekonomi yang ada di Indonesia ini, sesuai juga dengan penghasilan, pekerjaan maupun latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Sehingga akan ditemukannya di dalam suatu kehidupan itu adanya taraf hidup yang berbeda-beda juga. Ada yang berkecukupan, kemudian ada juga yang berkecukupan atau prakerja. Namun dengan adanya kesenjangan atau perbedaan tersebut tetap saja harus harmoni di dalam kehidupan masyarakat itu. Harus dijaga baik juga keharmonisannya agar kita dapat menjalankan peran kita sebagai masyarakat dengan baik. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya mengenai materi harmoni keberagaman ekonomi ini? Silvi, Bu, izin bertanya. Ya, Nak Silvi, silakan. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu, upaya kita itu agar dalam masyarakat ada selalu bisa menjaga harmoni dalam keberagaman ekonomi tersebut. Terima kasih, Bu. Bagus sekali ya pertanyaannya. Apa Bu upayanya? Sebelum Ibu menjawab, ada tidak dari murid-murid sekalian yang ingin mencoba menjawab dulu? Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam ekonomi? Ada? Saya Bu. Ada, Nak Dini, silakan Nak. Baik Bu, jadi menurut saya agar dapat menjaga harmoni dalam keberagaman ekonomi itu bisa dilakukan dengan cara saling membantu kepada sesama masyarakat yang kurang mampu, Bu. Misalnya apabila kita ada rezeki, kita memberikan makanan kepada orang yang kurang mampu atau menyumbangkan baju-baju yang tidak kita pakai namun masih layak untuk dipakai, Bu. Terima kasih. Iya, benar. Yang dicontohkan sama Nak Dini itu benar, bagus sekali ya Nak Dini. Upayanya kalau yang bisa kita lakukan dalam kehidupan bertetangga itu bisa memberikan bantuan seperti makanan, pakaian dan lain-lain sebagainya untuk masyarakat yang memang membutuhkan atau kurang mampu. Selain itu, Nak, ada juga biasanya di desa-desa kalian itu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemberdayaan usaha-usaha kecil, di mana pemerintah setempat itu juga memberikan aksesibilitas untuk kesempatan kerja yang sama, di mana memberdayakan masyarakat yang perekonomiannya rendah seperti itu. Nah, baik. Langsung ke slide selanjutnya, Bu. Nah, kemudian ada harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu pengertian gender? Erika, Bu. Ada yang tahu? Iya, Nak Erika, silakan. Erika, Bu. Baik, menurut saya gender itu adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kedudukan dan peranannya sebagai laki-laki dan perempuan, Bu. Ya, benar ya, betul sekali. Bagus, Nak Erika sudah memberikan pendapatnya. Benar, Nak. Jadi, gender itu merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia, laki-laki dan perempuan yang memiliki peran atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini dalam artian harmoni dalam keberagaman gender itu adalah mengenai bagaimana kesetaraan gender antara keadilan yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama, baik itu dalam pendidikan, kemudian juga keahlian dan lain sebagainya. Nah, keadilan ini Ibu contohkan seperti kalau kita lihat kalau zaman dulu tuh ada anggapan bahwa perempuan itu nggak boleh sekolahnya tinggi-tinggi gitu, karena bakal balik lagi ke dapur, ke sumur dan lain sebagainya. Namun hal itu
hal itu tidak menjadikan bahwa perempuan itu tidak boleh seperti itu. Tapi dengan adanya keberagaman gender ini, Nak, jadi perempuan itu sebenarnya memperoleh juga kesempatan yang sama. Bahkan bisa kita lihat ya, kalau kalian sering nonton itu MasterChef Indonesia, itu buktinya chefnya ada juga laki-laki kan, ada chef Duna seperti itu. Bukan hanya perempuan artinya yang bisa masak, yang balik lagi ke dapur bukan hanya perempuan kan. Nah, contoh lainnya itu juga bisa kita lihat seperti adanya jabatan-jabatan penting yang diberikan kepada perempuan atau kaum perempuan di suatu instansi baik itu pemerintahan maupun swasta. Jadi di sini artinya apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dengan demikian profesi itu baik itu laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk berperan di kehidupan masyarakat baik itu di sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Baik, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu ulas ini, karena materi yang lebih mendalam akan kalian bahas per kelompok. Mungkin kelompoknya akan dijelaskan lagi sama Ibu Indri. Silakan Ibu Indri. Terima kasih Bu Nuril. Nah, baik anak-anak, masih semangat ya belajarnya. Nah, minggu lalu Ibu kan sudah membentuk 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan membuat tugas yang sama namun dengan pokok permasalahan yang berbeda. Apa sih Bu itu? Nah, jadi kalian hari ini akan membuat peta konsep atau peta pikiran. Nah, peta konsep itu ialah cara atau strategi dalam menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan ataupun rangkaian yang saling terhubung. Nah, seperti ini ya anak-anak, contohnya kalian bisa dilihat. Contoh kalian akan membuat. Nah, namun anak-anak tidak harus seperti ini ya. Kalian boleh buat peta konsepnya, boleh digambar, boleh dibuat PPT, boleh dibuat poster, mau diwarnai atau mau dikasih stiker, mau diberi gambar, itu terserah kalian, asalkan sebagus, kreatif dan semenarik mungkin. Namun isinya sesuai tema ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugasnya untuk masing-masing kelompok. Untuk ketua kelompok silakan dicatat ya tugasnya agar tidak lupa. Nah, untuk kelompok 1 itu akan membuat peta konsep mencari permasalahan akibat yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat di Indonesia. Untuk kelompok 2, upaya penyelesaian permasalahan dalam bidang sosial budaya. Untuk kelompok 3, upaya penyelesaian permasalahan dalam bidang ekonomi. Dan untuk kelompok terakhir yaitu upaya permasalahan dalam bidang gender. Nah, untuk penilaiannya sekarang silakan kalian berdiskusi ya. Untuk mengerjakannya, Ibu beri waktu sekitar 20 menit ya. Nah, kemudian nanti kalian akan kumpulkan, itu dikumpulkan ke Ibu Siti Soleha yang akan menilainya, dan Ibu semuanya juga akan menilainya secara tim teaching. Nah, sekarang silakan kalian untuk mengerjakannya, nanti disilakan dikumpul kalau selesai. Sekarang Ibu akan kembalikan Ibu Siti. Ibu Siti, saya persilakan. Terima kasih Ibu Indi. Ini Ibu akan menyambung penjelasan dari Ibu Indi. Anak-anak tadi kan telah mengumpulkan dan menampilkan hasil dari mind mapping atau peta konsep atau peta pikirannya ya. Nah, dari keempat kelompok tadi, kalian sudah menampilkan analisis yang sangat bagus dari masing-masing kelompok dengan gambar yang sangat bagus, tidak menarik, dan sangat kreatif, serta penjelasan materi yang sangat detail. Bagus sekali anak-anak. Setiap kelompok sudah masuk penilaian dari Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan hadiah nih kepada kelompok yang sudah membuat mind mapping-nya dengan sangat bagus. Berhubung kita daring, Ibu akan memberikan hadiah berupa pulsa. Nanti akan Ibu transfer kepada kelompok yang memenangkannya. Kalian pasti penasaran kan kelompok mana nih yang menang? Kelompok mana nih yang mendapatkan hadiahnya? Baiklah, langsung saja. Kelompok yang mendapatkan hadiahnya adalah... Penasaran nggak nih? Kelompok 2 artinya Bu. Kelompok 5. Adalah kelompok 2. 1 Bu. Beri tepuk tangan kelompok 1. Untuk 5. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok. Misalkan Bu. Nanti kelompok hubungi Ibu untuk nomor siapa yang akan diberikan pulsanya ya. Untuk kelompok yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Ayo lebih semangat lagi, masih banyak hadiah yang menanti kalian. Baiklah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, adakah dari anak-anak sekalian yang bisa memberikan kesimpulan? Siska, Bu. Ya, Siska, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Jadi kesimpulan pada hari ini bahwa kita itu harus saling menghormati dan menjaga hubungan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Banyak sekali tadi seperti yang dijelaskan di kelompok 1 penyebab permasalahannya yaitu dari faktor ekonomi, budaya, biologi, dan psikologis. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk harmoni keberagaman ekonomi yaitu bantuan biaya pendidikan, kemudian juga melakukan suatu usaha lain juga untuk meningkatkan upaya di bidang lainnya Bu. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali Nasiska. Nasiska, nanti kalau hubungi Ibu juga ya, akan Ibu berikan pulsa. Jadi anak-anak, pada intinya pembelajaran kita pada hari ini menyangkut materi harmoni dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pelajaran minggu depan, silahkan kalian pelajari bab selanjutnya ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk bersyukur terlebih dahulu.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ingat memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengajar hari ini. Kami dan kelompok undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya masih ada.